politik itu. Nah itu gimana Kang menurut Akang itu ngelihat ya lembaga sensor film kita, regulasi yang ada gitu dibandingkan negara lain gitu. Ya, ya kalau sudah menyangkut politik dan negara, kreativitas itu kadang-kadang menjadi bagian yang kompromi gitu kan. Pertama itu, terus sementara kan di era demokrasi sekarang kan Iya. sulit menakar. Bagi satu kelompok merasa terhina, tetapi bagi kelompok lain justru merasa terwakili. Kan ini paradoksnya sering terjadi Iya. kayak gitu kan. Benar-benar. Saja kan kita kritik rejim sekarang. Wah, pasti rejim sekarang marah. Tapi akan dibela oleh oposisinya. Nah, ini kan tetap akan gaduh terus gitu kan. Iya benar. Jadi seandainya memang secara prinsipil memang ada kaitan dengan politik, ya kita harus kuat juga Kang, harus kuat maksudnya ya kuat bekerja sama dengan beberapa platform yang memang dia berada di situ gitu, main di dalam gitu, main di misalkan di platform itu, apakah di oposisi atau di mana, di kanan, di kiri gitu, lebih jelasnya. Karena kan pergerakannya akan semakin terwakili dan masif gitu. Kalau indie mah, kalau menurut saya ruang-ruang film yang sifatnya indie itu, kalau saya mah lebih lebih cenderung berbicara tentang aspek kemanusiaannya lah gitu. Adapun memang kalau kita ingin frontal itu ya kita lebih lebih pendekatannya lebih ke satir saja kayaknya kan. Nah, Nah, iya kalau iya. masalah satir mah rada ngambang ya. Iya benar-benar. Kita seakan-akan, nah itu mah makanya ruang-ruang kalau misalkan KUHP sekarang misalkan ya, cukup menginikan ya kita membuat film ini sebagai apa ya, sebetulnya kan gimana kitanya kali Kang ya mau memanfaatkan pisau ini gitu ya. Iya iya. Kalau pisau ini buat ngiris cabe ya manfaat gitu ya buat sambal apa. Tapi kalau untuk membunuh kan ada pasal, ada persoalan. Tapi ketika kita mencit hayam, kita nggak akan terkena pasal kan. Tapi kalau kita di pisau ini dipakai untuk mencit jelema, baru itu kena pasal dan bisa jadi apa ya? Dianggaplah itu buas, Iya. ringan, apa gitu. Tetapi ketika pisau itu digunakan ke hewan, itu mah biasa aja gitu. Nah, apa gitu yang membedakan dari situasi tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya apa ya, film ini bukan berbicara film untuk kita saja gitu, untuk ekspresi kita saja, tetapi lebih mengangkat isu-isu kemanusiaan yang secara global gitu, bahwa misalkan ketidakadilan yang terjadi pada buruh belum tentu ketidakadilan terjadi pada petani kan, kita itu jadi ambigu semuanya itu kan di kita itu gitu. Iya iya. Jadi petani nyantai we. Sabar bahagia dan sama gini gitu. Tetapi ketika ini jadi karena banyak yang timpang antara antara suara-suara yang di masyarakat kita ini gitu. Tapi udah politik itu, maka saya yakin itu politik. Siapa yang memang memegang kendali di pemerintahan dan biasanya tidak lama
karena kita belum pernah terbukti apakah itu peraturan akan lama enggak gitu kan, kita nggak pernah terbukti. Biasanya Iya. rejim yang berkuasa lah yang bisa menentukan itu. Tapi kalau kebudayaan itu dari kita lahir sampai sekarang masih ada, nah itu berarti udah terbukti lah kira-kira gitu. Dari sopan santun kita ke keluarga, ke apa, efeknya apa. Hal-hal yang Iya. kayak gitu juga itu luar biasa kalau menurut saya ya. Iya. Sensor mah liar. Jadi banyak banyak ininya, banyak negosiasinya. Iya benar. Yo, yang lainnya gimana? Gimana, ada tanggapan nih, gimana orang sensor nih kita sudah. Temen saya tuh ada yang di Jakarta ya, nggak tahu nih udah mau masuk nggak nih, dia sering ngadepin orang-orang sensor. Nah gambar orang leungit, nah iya jadi kieu, nah iya. Tapi kayaknya mungkin lagi ditertibin aja kayaknya Kang. RUU sekarang, nggak tahu sih ya kalau menurut saya gitu, kasih warna gini dulu, siapa yang berteriak semua baru diberesin gitu kalau menurut saya ya. Iya. Harus dibicarakan di ruang khusus itu malah. Mulai tapi kalau film tuh asik bener kan. Iya benar Kang. Itu teh banyak lah gitu. Jadi tapi sekarang tuh mulai tergeser kan film itu sama TikTok sama segala macam. Iya. Tapi Iya. dari situ kita nampak loh orang-orang pinter main TikTok, menceritakan apa yang dia rasakan dengan TikTok, dengan gambar, kan itu sudah jadi tontonan. Iya benar. Jadi sudah jadi gambar bergerak gitu ya, yang bisa kita tonton, nikmati gitu ya, langsung kasih kita viewer. Seperti gitu kan. Jadi orang-orang kreatif itu, banyak banget lah di Jawa Barat, di Bandung. Jawa Barat udah sangat responsif dan adaptif gitu terhadap zaman itu gitu. Iya benar. Orang Jawa Barat. Kamu nanya, dapat gitu sama dia tuh apa gitu ya, ikon itu, sehingga dia bisa apa ya, mampu menyebarkan virus dan dia menangkap sensitivitas publik gitu ya, di mana publik yang itu muncul dan dia. Tapi menarik sih Kang itu yang ya siapa itu yang memparodikan Iqbal itu kan dari inspirasinya kan dari film Dilan juga kan. Jadi film tuh bisa bikin jadi trendsetter juga film itu. Sebenarnya arusnya itu sangat besar dari film itu untuk mempengaruhi banyak kalangan masyarakat. Termasuk ya itu tadi ini kamu nanya itu. Iya. Dari Dilan. Eleh tuh Transformer gitu, kamu nanya. Asli sampai banyak ya. Jadi sebetulnya itu bagaimana publik itu kan misteri ya, penonton itu misteri sekali, jadi belum tentu kebaikan kita menawarkan apa ya, wise kebaikan segala macam bisa diterima, tapi hanya dengan yang singkat-singkat itu tapi kita bisa nerima gitu dan viewernya banyak apa gitu, itu kan tontonan juga gitu. Ya. Dan kalau ingin rasanya gitu, kita undang aja gitu, kita ngobrol di forum Barat di Dilan. Iqbal, kenapa kamu bikin gitu?
Kamu nanya. Oh itu ada Kang Dodi. Abang. Siap. Abah Dodi sehat. Alhamdulillah. Tepang. Terus Di mana itu? Di mana? pada larang. Padahal? Oh, gitu. Puasa. Iya, di luar ya. Tapi jelas ya, jelas ya. Jelas ya. Jelas ya. Saya maksudnya tengah tinggal jarminanya. Suantana nih Halimpu seperti ya, aduh, Gandara. Waduh, gaya bisa. Gaya. Kumaha, akhirnya kumaha. Iya, itu Kang Roni. Tadi kita ngobrol. Ternyata Amerika, Jepang, Korea, Iya. mereka begitu pesat pembangunan mereka begitu menguasai ke kita menangkap gitu kenapa hal itu terjadi. Salah satunya dari film. Kalau film Amerika kan lebih banyak superhero-nya karena ternyata kata itu wah gila-gilaan. Jadi di mana masyarakat merindukan sesuatu yang untuk menyelamatkan, untuk yang apa gitu, sehingga itu laku keras di dan ketika didistribusikan ke dunia keras kita di apa gitu. Terus dari Korea lebih fashionable gitu, mengatakan segala macam gitu. Akhirnya mereka negara-negara ini kata Kang Roni sekarang, apalagi Jepang gitu ya, dengan ya industri film second begitu apa ya, sehingga sangat terkenal Jepang itu akhirnya. Terus kalau ngeliat Korea gitu kayak gitu. Dan dari situ mereka sebagai negara itu ada gitu melalui kata Kang Roni tadi. Nah, Indonesia mau produksi apa? Kalau di Indonesia itu justru banyak. Di Indonesia itu malah kaya dengan Kaya ya. malah seperti beberapa kisah-kisah yang ada di Indonesia itu yang minimal misalnya yang ada di Garut aja ya. Yang ada di Garut. Di sana ada superhero yang namanya misalnya kemarin udah dibuat ya film pendeknya sama proklamasi itu, seperti misalnya film silat tuh kemarin itu seorang tokoh silat gitu ya, yang sangat luar biasa dan pada saat itu memang disegani dan ditakuti oleh masyarakat gitu. Dia begitu jagonya, begitu hebatnya, tapi bisa dikalahkan hanya oleh orang biasa gitu malah gitu. Sebenarnya di Indonesia ini sangat kaya sekali dengan masalah-masalah itu. Kita melihat mereka itu berimajinasi. Kalau kita tidak berimajinasi, justru banyak kisah-kisah nyata yang harus diangkat. Beberapa misalkan gini lah, Jantai Arkidamnya Aiprosidi itu bisa dijadikan film sebenarnya. Jantai Arkidam. Nah, ini kan kebetulan di sini ada Agus Kasundan ya. Agus Kasundan itu adalah timnya Pak Cecep, tim silat itu, Kang. Jadi di Kang Agus ini banyak keluhan-keluhan tentang perfilman
di kita gitu di Indonesia. Mangga Kang Agus. Mangga Kang Agus. Kita sharing aja Kang, ngobrol. Tapi harus jadi sesuatu nih. Harus. Waalaikumsalam. Punten ya sambil nyetir abdinya. Oh, semohon. Aku Mangga. tapi Dengan orang tua, nah, terserang orang tua. ya teh perkawis pengalaman lah ya sharing we nya Kangnya bapak-bapak ya perkawis perfilman di kurang stamina di Jawa Barat saras nama karena potensi eksplor tina budaya abdi pribadi mah pengen eksplor secara digital untuk dibikin film gitu. Tapi kita harus mempunyai tujuan apakah perfilman ini untuk apa nih? Apakah secara bisnis, apa secara data pribadi, perbentukan kreatif, eksplornya kemana nih jalurnya kayak gitu. Itu kita harus ketahui kayak gitu-gitu. Tapi untuk secara budaya yang akan diangkat apa nih budaya Sunda misalkan apa yang kita angkat misalkan dari platform pribadi yang dipunya apakah dari silat atau pakaian atau senjata atau apa nih terus untuk ditujukan kepada produksi secara industri itu apa komersil atau secara festival yang akan diangkatnya kayak gitu-gitu otomatis kalau secara industri komersial kita nggak bakalan bisa ngangkat secara realita ada realita tapi secara fiktif komersialnya ada itu mungkin dari saya. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik untuk festival sih supaya kalau festival kalau untuk festival ini frame-nya akan beda. Kalau industri itu berat kalau menurut saya. Ya kalau festival kan itu benar-benar harus ada riset kalau benar-benar pengen budaya kayak gitu-gitu. Ini referensi dari mana ini apa kan kayak gitu-gitu gitu. Referensinya dari mana dan risetnya seperti apa. Itu berbentuknya apa? Berbentuk story atau secara fisik atau secara digital. Kita harus punya tuh kayak gitu-gitu. Jadi memang ada riset dulu. Itu Bang Intan. Ya, ada. Kedaya riset lah. Sekarang pas riset kurang kadang-kadang mau secara apa ya contoh gitu misalkan bikin 2 menit bayarannya seperti apa kayak gitu-gitu. Ya betul. Contoh ya teaser lah istilahnya teaser atau apa atau gimana gitu bikin seperti itu Pak. Ya, ada storyline-nya mungkin ya storyline ya. Betul. Jadi ada storyline-nya. Jadi memang itu sudah dilakukan memang. Cuman kan belum menukik, belum jadi 100%. Kemarin juga udah dicoba lah ya. Soalnya kan budaya kita ini sangat luar biasa luhur lah. Jadi kalau diangkat ke film tuh keren gitu sebenarnya. Betul. Misalkan kita mau ngangkat silat itu banyak di Sunda pertama. Yang mana yang diangkat gitu kan. Misalkan kita pengaplikasiannya ke kalau saya pribadi ada konsepan tentang pamacan. Pamacan dalam sudut pandang orang-orang itu beda gitu kan. Ada pamacan, ada misalkan terus di balik itu ada yang dicari juga sama manusia. Yang dicari sama manusia bisa terkendali, tapi dipakainya betul. Mengendalikan itu punya tugas sebenarnya harus menyelamatkan sesuatu. Nah itu tuh konsep-konsep kayak gitu disambung-sambungkan dengan budaya silat bisa itu. Benar. Betul. Di kita tuh ada sahabandar juga, ada banyak. Nah itu konteks ntar di judul itu, di tema itu bisa kita masukkan. Nah ini jurus sabandarnya itu seperti ini yang dimiliki oleh si pamacan pakaian ini gitu-gitu sin berapa
kayak gitu-gitu bisa benar. dirinya sebagai karakter sesuatu budayawan yang terekspor dari silat itu sendiri. Ya, ada edukasinya, ada nilai edukasinya berarti kan? Banyak pastinya banyak. Supaya kita mengeksplor tentang budaya yang kita miliki itu terjaga gitu, nggak diambil sama orang-orang. Betul. Ayo tuh, eta Indra Ya, udah ngadapet. seperti Kemarin dari musik aja, musik trending dibikin kayak trending. Saya lihat di trailer judulnya The Guardian yang dimiliki oleh Hollywood sana, itu musik karinding dari Sunda. Itu berbentuk teaser ada bikin. Itu sedih loh, kok di Indonesia nggak dipakai, padahal itu orang Indonesia yang kita gitu kan. Orang sono udah pakai itu karinding. Iya. jadi nanti ketakutan budaya kita dicaplok lagi keluar. Seperti halnya kan silat ini udah diklaim oleh Malaysia kan. Nah, itulah pentingnya film sih sebenarnya. Pentingnya film untuk media propaganda gitu. Untuk nah ini teh budaya kita gitu. Nah, paling implementasinya ke arah mana? Apakah kata Kang Agus tadi kan karakter apa nih yang harus kita munculkan dari silat ini gitu? Ya. Apakah dari senjatanya, apakah dari tokohnya, apakah dari gerakannya gitu kan? Nah itu sebenarnya yang harus kita angkat dari situnya sih sebenarnya. Ya, kalau menurut saya sih ya, kalau ya itu bagus karena keberagamannya memang banyak. Karena ada kalanya juga, misalkan kita festivalin film silat, kita adain festival khusus kita garap film silat yang dari berbagai daerah itu sendiri gitu. Mau apakah dia mengelola aspek budaya dan filosofinya, mau dia seperti action, masuk genre action, atau silat itu akan menjadi drama, buat festival ini kan gitu terakomodir karena beberapa genre juga kita misalkan horor silat, drama silat, komedi silat, action silat, thriller silat, segala macam kita bisa olah itu dan akan secara parsial kita bisa buat festival yang memang akan lebih ini masuknya kategori action. Kalau action ya kita lebih ini kalau jurus ini pengembangannya kayak gini. Di samping terutama ya tadi katakan ada kekuatan riset juga untuk membuat si film ini memang based on riset gitu. Based on riset dan kebudayaan tertentu, kebudayaan daerah tertentu sehingga ini bisa menjadi menjadi kebanggaan daerah tersebut gitu memiliki silat jenis ini sehingga inilah ya media yang bisa membuat dia mensablak apa yang dia miliki gitu. Jadi satu. Jadi kalau untuk kategorinya kalau menurut saya sih bisa film action silat, drama silat segala macam kita bisa kita harus akomodir itu. Jadi itu dilihat tidak hanya dari satu angle gitu. Bisa dilihat dari angle story-nya kayak gimana, action-nya kayak gimana. Saya rasa itu lebih kaya gitu, lebih kaya. Dan kalau menurut saya ya bersyukur aja lah. Kita kan sudah ketika orang lain membawa karinding, membawa apa, ya alhamdulillah gitu saya
ternyata gitu ada info dari Kang Agus, oh ternyata dipakai di sini, itu punya kita ini nih. Oh ya, karena klaim Nah, budaya itu memang agak susah. Selain kita memang tensi untuk melawan itu ya. ya berarti harus diwujudkan nih Kang, harus diwujudkan festival film silat nasional. Karena kan silat dari macam-macam daerah itu berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi bakal ada keanekaragaman dari silat itu sendiri. Nah, inilah khas kita gitu. Inilah silat Indonesia gitu. Yang diklaim oleh orang lain itu ini gitu. Ya. Karena betul-betul sama. kebudayaan kita nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau ada yang klaim satu jurus tertentu, mungkin punya jurus yang lain. Saya rasa seperti begitu. Kita kaya. Jangan takut lah kalau Betul. kita kaya. Betul. Banyak raihan dari sini itu banyak segala macam. Tinggal kreativitas sineasnya gimana ini. Angle yang mana. Kalau dia memang cenderung untuk action ya akan kita kasih slot di action. Dan kita kalau action menurut saya itu akan ulasannya banyak sama gede gitu. Tapi saya kemarin analisis film-film yang belum ada sebenarnya di actionnya ada, tradisi dari silatnya itu ada, horor sama fantasi itu yang belum ada sebenarnya. Itu gimana caranya, misalkan di silat itu kan sudah ada tradisinya apa, debus itu masuknya ke tradisi budaya silat. Itu masukin horor tuh dari sana, itu masukin horor. Nah, fantasinya dari mana? Fantasi itu sendiri kan suka ada cerita tentang hilangnya orang ketika diserang misalkan, tapi hidup lagi. Kita bikin fantasi itu, atau pukulan jeblang, jelas jeblang itu kan seperti gimana implangan orang ngaco kumaha. Nah, itu dibikin fantasi. Urusannya dengan konflik ya. Iya, itu bagus juga tuh Kang Oji, kita agendakan Kang Oji, Kang Agus untuk mungkin lebih mengupas apa sih yang bisa kita klasifikasikan bahwa itu mewakili film silat gitu ya. Jadi ada parameternya, misalnya nanti di festival itu ada beberapa kategori yang akan kita kembangkan. Dan harus ada unsur actionnya, harus ada unsur fantasinya, harus ada unsur dramanya, harus ada beberapa unsur-unsur itu. Mudah-mudahan kalau dengan film bisa diakomodir itu semua, karena film kan satu kerjaan yang sangat kompleks gitu, terdiri dari berbagai disiplin, multidisiplin. Jadi bisa ada klasifikasinya. Untuk secara khusus kita bicarakan, nanti kita buka yang memang ada beberapa kuncian akan dijadikan penilaiannya, misalkan dari sinemanya, kayak sinematiknya kayak gimana, terus dari temanya, dari isunya segala macam. Dan ada beberapa yang harus kita underline, misalkan sebagai identitas, yaitu misalkan dari daerah mana ini, kesatuan tempat truk itunya di mana ini kejadiannya, apa di Garut perguruan apa. Jadi kita juga bisa ngebangun lokalitas itu sendiri, mempublikasikan lokalitas itu sendiri sebagai hasanah yang luar biasa banyak. Ya berarti festival film pencak silat masuk ke dalam list agenda ya untuk kedepannya. Nah, nanti kan kalau misalkan ada festival ini, karakter filmnya akan muncul, misalkan ada komedi, ada fantasi dan sebagainya, tapi mengemas dalam aspek silat gitu kan. Iya, betul. Karena Pak Haji, punten, karena dari segi produksi sama post-pro
itu masyarakat saya pengennya itu punya bukan sebatas ya film action atau fantasi yang seperti Indonesia punya gitu, tapi bisa ke ekspor ke dunia, masuk ke digital yang benar-benar modern, kayak bisa dibikin sama koleksi CGI di post pro kayak gitu, bikin fantasinya seperti apa gitu Kang Oji. Oke, siap. Dimengerti, Mak. Siap. Oke. Oke, kita lanjutkan di darat ya, Kang Agus. Boleh. Oke. Sama kemarin sempat kirim juga saya pitching sorry ya ke Kang Oji, gimana itu kan usaha kita istilahnya pada waktu maaf belum maksimal gitu kan, tapi itu pengen terrealisasi. Oke. Tuh, Kang Indra, Kang Agus ini punya cerita bagus sekali. Dia mempunyai apa? Jadi Kang Agus ini punya kumpulan apa? Stuntman silat. Jadi dia itu bergerak di bidang silat tapi di perfilmannya. Itu bagus sekali. Nanti dikirim ke Kang Indra. Siap. Kita ini Om Oji nanti sebetulnya ya Forum Film Jawa Barat itu ingin ruang untuk komunikasi, ruang untuk sharing, berbagi ilmu, terutama di meeting ini ada Kang Akbar, Kang Yuda juga, semuanya bisa sedekah ilmu lah katakanlah kalau itu. Jadi kita bisa memperkuat beberapa aspek perfilman Jawa Barat itu sendiri. Nanti kalau misalkan dari stuntman ternyata Kang Agus banyak stuntman misalkan, kan persoalan stuntman ini bukan persoalan yang ini loh. Ini sangat penting kita dalam dunia action. Oh, Kang Agus, ini ternyata ini satu sub bidang yang memang kenapa enggak ya diajarkan atau ditekuni secara khusus oleh teman-teman di Jawa Barat juga gitu ya, yang memang berminat untuk daripada tempur di jalanan, yuk kita tempur. Dan kita bisa apa ya, bisa saling sharing gitu, misalkan ke Kang Agus. Barangkali teman-teman di Forum Film Jawa Barat ada yang mau film action. Kita kontak Kang Agus ini teman-teman yang dari stuntman gimana nih gitu. Kita ingin menjalin dan menjalankan silaturahmi bersama sehingga kreativitas yang sangat luar biasa. Mungkin bisa jadi itu juga, Ji. Bisa jadi apa ya? Bisa saling ini klinik, bikin apa ya? Klinik bagaimana sih menjadi stuntman, kita akan bicarakan di sesi yang khusus dan akan kita olah itu. Ini satu bidang yang high risiko, yang luar biasa, yang orang-orang di belakang yang luar biasa, yang demi indahnya film action ini harus secara khusus kita olah, Ji. Di sini juga ada Kang Yudi. Ini Kang Yudi itu dari Garut Film Forum. Silakan Kang menyapa Kang. Silakan. Mangga Kang Yudi. Kang Yudi Gentong. Halo, Assalamualaikum Kang. Kalau lagi nih. Bro, maaf ini Gimana Kang dari Yuda? Garut hujan ini sinyalnya kurang bagus. Kurang bagus banget. Jadi menyimak saja dulu Pak, silakan. Mangga Dusan Desna. Kang Yuda. Mangga. Halo Kang.
semuanya. Salam kenal, saya Yuda. Oh iya. Baru masuk nih. Salam kenal juga. Yud. Cuman ini karena baru masuk, jadi masih menyimak aja dulu kayaknya. Tapi pembahasannya menarik sih. Apa aja lah, kita ngobrol apa aja. Penting kita kesana kemari. Iya. Cuman tadi Kenalan. sedikit menyimak tentang silat ya, film silat gitu. Nah, rencananya pengen juga sih buat ngangkat film tentang silat di Jawa Barat ini, Kang, gitu. Ya. Cuman ilmunya belum banyak nih, belum banyak input gitu untuk pembuatan alur ceritanya gitu. Iya. Kayak Makanya gitu. kita intensif untuk ngobrol gini, nanti ada sama Kang Dodi juga, semua ada Kang Agus, ada semuanya. Kita keroyokan lah di dunia kreatif ini. Kita saling sharing, kita saling saling mengisi, bukan saling ya kita kerjasama mencari sesuatu titik temu agar kreativitas misalkan Kang Yuda ini bisa kita supporting dari aspek yang lain, dari yang mananya gitu. Makanya Forum Film Jawa Barat tuh ingin membuat sebuah sarana untuk bertemunya antara berbagai ilmu, berbagai pengalaman yang kita bisa saling tukar dan kita bisa saling untuk memperkuat kreativitas film kita dengan segala kerendah hatian yang kita. Nah, Kang Yuda itu kemarin baru beres nyelesain film ya, Kang Yuda? Ya. Iya. Ceritain Kang Yuda, gimana sih kendalanya pembuatan filmnya, gimana kendalanya gitu? Oh, film yang TikTok Jaipong, kan? Ya, yang kemarin yang kemarin apa? Gitu. TikTok Jaipong, oh iya. Asik. Ook ya, sama Ook. Iya, sama Kang Oo, betul. Jadi Pak gurunya. Iya, betul. Nah, itu combine antara budaya yang sejak dulu berdiri gitu sampai sekarang dipadukan dengan budaya yang sekarang itu bagus banget Kang Yuda. Ya, itu sih sebenarnya menginspirasinya dari anak-anak zaman sekarang gitu. Banyak banget orang yang terdistract sama TikTok gitu. Sebenarnya sih TikTok juga kalau diambilnya ke positif ya banyak banget gitu, kayak kan orang mau jualan, orang mau berbisnis kayak gitu. Cuman untuk anak-anak muda gitu yang masih sekolah gitu kan. Nah, sedangkan di Jawa Barat ini kan ada tarian tradisional yang harus dikembangkan. Begitulah. Iya, betul. Dan terciptalah si film ini gitu antara TikTok melawan Jaipong. Kayak gitu. Kamu nanya. Nah, Kang Yuda. Iya, aku bertanya. Kang Yuda, Ya, kendala yang selama ini komunitas atau Kang Yuda rasakan gitu. Kendala bikin film itu apa sih gitu di Jawa Barat ini apa gitu? Nah, aduh, panjang nih ceritanya. Gak apa-apa. Singkat aja ya. Sebenarnya sih gini, untuk beberapa bulan atau tahun kebelakang sih emang kesulitannya butuh tempat untuk kita berbagi karya gitu. Kayak sekarang kan alhamdulillah udah ada nih FFJB yang ada di setiap bulan ngadain acara di mana sih? BCH ya? Oh iya. Nah, sekarang sih untuk sekarang sangat-sangat tertolong ya gitu. Jadi kita adalah istilahnya mah bikin film tuh ada tempatnya gitu. Bisa ditayangin nih BCH, ayo kita bikin gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan masuk lumayan dapat sertifikat gitu, terus dikenal banyak orang ya gitu-gitulah sekarang. Nah, kalau sebelumnya sih ya itu kesulitannya mungkin orang-orang bingung aja ini bikin film buat apa, buat kemana gitu. Meskipun sekarang ada nih anak-anak ya teman-teman juga yang bikin film untuk di YouTube gitu. Cuman YouTube itu 1-2 kali bikin film ya semangat gitu. Cuman seterusnya kan harus konsisten, hilang lagi kayak gitu sih paling kendalanya.
Itu untuk penayangan ya. Nah, kalau untuk kayak peralatan juga sebetulnya sih alat yang kita punya juga bisa dipergunakan. Kemarin juga pas di PCH lihat yang pakai handphone itu udah keren banget dari alur ceritanya gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan dari segi audio juga mungkin teman-teman yang suka yang menyukai film itu butuh bimbingan lah untuk audio yang bagus gitu. Karena dari yang udah temuin teman-teman film itu banyak terkendala di audio gitu. Audionya itu masih perang sama ambien gitu. Kayak gitu. Mungkin kendalanya apakah pakai tapi kemarin di BCA juga ketemu film yang menarik gitu. Itu si filmnya tuh kayak cuman banyak gerakan aja tanpa ada dialog. Kang Uji tahu pasti. Itu keren banget gitu. Nah, jadi di situ tuh forum itu ngebuat teman-teman yang senang film tuh dapat ilmu-ilmu baru gitu. Dan ternyata pembuatan film tuh nggak harus dengan peralatan yang kayak gimana. Kemudian nggak perlu banyak dialog juga untuk mempersingkat si ceritanya kayak gitu-gitu. Ya harusnya sih nggak ada kendala kalau menurut saya. Kayak gitu. Nggak, begini, mungkin ya saya masukkan. Kendala itu terjadi karena kita membandingkan ya karya kita dengan orang lain. Orang lain kok audionya lebih bagus. Nah, Kita gini, kendala terjadi akhirnya. ya. Tetapi ketika kita asik dengan, makanya kemarin juga saya sama Kang Dodi, sama Kang Haji berpikir, ketika kita melakukan penilaian itu, apakah ini noise itu sebagai konsep? Apa noise ini, ambience yang kalian bangun itu sebagai sesuatu kekuatan? Apakah boom ini, misalkan stick boom ini tiba-tiba bocor ini, memang ini sebuah konsep? Misalkan bahwa ingin memberikan penyadaran kepada penonton bahwa ini hanya film. Bisa saja terjadi seperti begitu. Nah, yang harus diperhatikan sebelum kita produksi adalah kita ya praproduksinya ya memang harus bukan hanya mempersiapkan alat, tetapi mempersiapkan konsep yang betul-betul bagus. Kadang-kadang sound yang katakanlah sound yang pas-pasan gitu ya, pakai HP, pakai apa. Tetapi suasana dramatik itu kita tangkap gitu. Kita lupa dengan urusan-urusan teknis itu gitu. Tetapi ada kekuatan lain yang di situ. Karena kita non komersil. Kemarin kita ngangkatnya sesuatu yang non komersil ya. Jadi mencari apa sih film indie itu gitu, formulasi film indie itu sendiri. Jadi apa yang tampilan di screen yang kotak itu, yang tampilan itu akan kita baca sebagai simbol yang hadir gitu. Apa gitu? Kenapa sih ini ada hujan? Apa sih? Apakah hujan itu melambangkan perasaan sedih? Apakah hujan itu melambangkan perasaan apa? Simbol-simbol kayak gitu. Oh, ini mah hujan tapi kok ketawa-ketawa pemainnya. Apakah sengaja ini ditabrakan sehingga memberikan efek dramatik tertentu atau memang dia ini kesalahan? Kesalahan. Nah, itu ada beberapa konsep-konsep yang mungkin ya dengan silaturahmi begini, ngobrol begini, kita akan lebih ngerasain gitu bahwa dunia kreatif teman-teman itu luar biasa sekali gitu. Banyak sekali gitu keterbatasan yang memang ternyata menjadi nilai lebih gitu. Menjadi nilai lebihnya kayak gini. Kemarin aja yang ngambil film pakai HP ya. Kita tuh ngerasa betul sangat dekat sekali gitu dengan film itu. Karena apa? Karena saya pun ketika megang HP ini ngerasa ngelihat film itu, orangnya bisa kita pakai HP itu gini kan? Iya sih bisa. Nah, kedekatan itu, keakraban itu yang membuat kita cepat simpati terhadap film itu. Itu konsep. Bukan kekurangan kalau saya melihatnya. Itu sebuah konsep, gagasan, ide. Dan belum tentu juga ya dikasih kamera ARRI juga film itu menjadi bagus, enggak juga. Tapi dengan ada ornamen handphone, ada asli handphone,
sehingga suara atmosfer pengambilan handphone-nya, noise-nya ini kerasa banget. Kita jadi berpikir, wah ini keren banget film ini gitu. Jadi di praproduksi itulah yang akan menjadikan kekuatan film itu sebetulnya ya. Semakin kita presisi di awal di praproduksi itu semakin matang kita, seakan-akan praproduksi itu konsep, gagasan segala macam itu udah seakan-akan sudah menjadi film gitu. Sudah menjadi film itu luar biasa kalau menurut saya gitu. Jadi apapun gitu, keterbatasan atau apa, kalau memang itu sebuah konsep is okay. Gitu, jangan sampai mengganggu aduh saya alatnya gini, saya alatnya itu, ternyata kita kalau memang ingin mengejar target alat yang bagus, ya kalau udah nggak ada ya kita sharing, oh ini. Kalau memang kejarannya itu, tetapi kalau memang kejarannya ambien HP, ya HP dan dicapai itu ya keren. Begitu sih kalau menurut saya. Kapan atau tayang TikTok tuh? Kang Oji kapan kan? Rencana bulan sekarang kan yang Amin. TikTok gitu. Ya, mohon Kang. Kita sempat nonton Kayak juga yang TikTok ya. Oh iya, udah nonton. Udah. Wah. Ini Kang Yuda juga baru kemarin ya bikin film, itu judulnya apa Kang Yuda? Yang kemarin yang Bara itu? Oh, yang bareng sama Bara. Itu judulnya yang waktu di tempat Kang Oji ya? Iya. Bentar. Yang mata air apa itu? Apa? Oh, yang air mata api. Air mata api ya. Oh yang sama Bara ya. Ya, sama Bara yang itu cerita anak jalanan gitu. Jadi sebetulnya Yuda tuh ada 2 grup deh. Jadi grup yang Yuda yang Araya Studio, terus ikut grup yang bareng Adrian tuh sama Bara yang di beranda, yang bareng beranda gitu. Jadi grupnya banyak gitu ya. Dua grup. Iya. Ada satu lagi sih, cuman masih baru perencanaan untuk pembuatan film gitu. Senang sih udah seru kesana kesini ngurusin ya. Ikut teman-teman yang pada semangat bikin film gitu, seru. Oh iya. Gitu. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya? Ini Kang Yudi gimana Kang Yudi? Garut gimana Kang Yudi? Kita rencana Garut tanggal berapa sih? Tanggal 19 ya? Tanggal 19 di Garut. Kita penayangan di Garut tanggal 19. Oke. Sekarang mah purnamanya mau keliling daerah. Keliling daerah purnamanya. Jadi diapresiasi oleh teman-teman di daerahnya masing-masing. Itu keren. Oke. Kalau yang TikTok gimana, Kang? Ya, yang TikTok rencana di Garut, Kang. Wah, Garut. Di Garut. Diapresiasi sama teman-teman di Garut. Iya. Itu tadi kebingungan misalnya harus ke teman-teman sudah jadi produksi apakah kemana ya Purnama ini salah satu ruang apresiasi. Nih ada juga nih Kang Dado Bima. Kang Dado Bima itu pemenang kemarin yang Sapuratina. Oh Sapuratina ya, Kang Dado ya. Kuma Garut. Mangga Kang. Ini ramai Kang Dadonya. Siang kayu di Ini ramai nih. Wah Kang. Siap. Tadinya presiden. Mana tadi? Atas Kang Dado. Ya. Nah, ayah. Sebab ini bisa diakun kayak mimpi orang tuh yang monolog orang Black Cat. Halo Kang Dado.
inilah ada iya gitu. Sok cenah. Ambon Ya, Nusanesna gimana? Nusanesna ada keluhan atau apapun itu, mangga dikeluarkan. Ada saran, kritikan mangga. Punten ya kasadayana sanes kirang ieu Kang Oji abi pamang nuju nyetirnya. Mangga, Jadi mangga. lanjut deui. Hati-hati di jalan, Mangga, mau. mangga, bagus. Hati-hati, Kang. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Agus. Kang Iboy gimana Kang Iboy? Ada Kang Iboy? Kumaha naonna atuh Kangnya itu ya, aduh. Aya Kang Dodi euy. Kang Dodi damang Kang Dodi. Alhamdulillah. Aduh. Nah, ini Kang Iboy itu cara ngobrol deui Kang. Kang Iboy itu punya film, Kang. Punya film, dia itu film dokumenter tentang domba ya. Oh, Kang domba. Iboy. Gitu. Nah, Kang. nah beliau ini pingin mengadakan screening mandiri gitu di Garut. Nah, gitu. Sok kumaha keluhanana non teh sarana dan sebagainya Kang Iboy gimana? Halo Kang Iboy. Namun negara Halo. Patah-patah. Punten. Halo, aya tes ya. Iya. Mangga Kang Hadir Iboy. ada patah-patah punten. Mangga, Kumaha tadi teh? Punten. Nah Kang Iboy itu kan punya film nih tentang dokumenter tentang domba. Gitu. Ya. Nah, gimana nih kesulitannya untuk penayangan atau pemutaran dan sebagainya gini Kang Iboy gimana apa kendalanya gitu Kang Iboy? Upami disebatkeun kendala panginten salerosna tah acan dijalani pisan pangintennya. Mang Oji nya ya panginten kede aya Mang Oji nu ngabantos kumaha-kumahana mung sata acana nya si film ieu teh nya abdi hoyong pisan di kumahnya dikritik pangintennya dina bahasa film apa panginten. Aya orang-orang nu ngeritik, aya orang-orang anu ngabahas dari berbagai sudut pandang gitu. Dari sisi persepsina masing-masing, mungkin dari bidang-bidang seni yang budaya atau misalkan dari seni yang memang general gitu tak. Karena secara si film ieu teh tadina ku abdi teh distribusina bukan berarti untuk festival gitu, tapi terlebih untuk mempersembahkan lah gitu, dedikasi mungkinnya untuk abi oge non orang Garut asli nyapiraku tegaduh pisan film Garutna gitu ibarat atau pengintannya tah janten upami rada di festivalkeun teh aduh asa tekedah gitu pengintannya asa kedah gitu kedah meh hafalan batur ya gitu man. Karena secara sata acana kok abdi teh tos di screeningkeun di Sunan Ambu di ISPI Bandung. Ya, alhamdulillah secara antusias rencangan sadayana apresiasi di rencangan sadayana positif lah gitu, positif sareng seueur pisan hal-hal anu menarik dalam artian berarti si film ieu teh secara pesan anu ka abdi dugikeun teh secara edukasi, secara informasi pangintennya kadugikeun gitu. Dalam artian aduh cita ieu panginten kedah aya pembahasan anu lebih detail gitu. Nah, ku abdi teh hoyong didamelkeun hiji screening anu memang khusus pangintennya kanggo Garut oge gitu. Da ieu sanaos si film ieu teh domba teh sebagai ikon agung di kota Garut gitu. Janten rada ateu abi teh sok hayu ngarangsang orang-orang Garut gitu bahwa si budaya di Garut teh sanes domba unggul gitu. Seueur pisan anu sanes anu tiasa ku urang angkat, tiasa ku urang
abadikeun dugikeun ka urang diperkenalkeun ka luar gitu. Tapi kan pas ketika ku abi naon namina teh riset lah gitu, dianalisa bahwa di zaman ayeuna teh orang-orang Garut oge tos naon namina teh kirang-kirang terang bahwa si budaya ieu teh lekat pisan padahal di urang gitu. Nu ku urang kedah terang oge padahal mah gitu, tapi akhirnya teh tos rada kirang gitu. Ku dampakna seueurna budaya luar anu lebet ka urang ta eta. Anu janten ateuna teh nu ti abi teh gitu panginten. Ta pangintennya kanggo rencana teh nya hayuang urang sasarengan mau ngabahas ieu film panginten abi mah sanes butuh apresiasina tapi butuh kritikanana masukanana panginten anu ka abi dipiharep pangintennya gitu. Orang teriungan sekantenan gitu da ayeuna mah da kumanya sebagai landasan dasar abdi pangintennya tina ngadamel film dina selama abi bergerak di dunia film oge gitu panginten kayak sareng Mang Oji lah mungkin bantosan Kang Dodi oge sakantenan gitu Kangnya Siap. aya Kang Dodi Aya jabong aduh tuh aya jabong oge aduh sia wah kali di Garut. Anger dah ya mah. Ya. Lamun saya pakai baju berem, manehna bodas. Saya baju bodas, manehna berem. keun Kang NKRI Kang Poe eta sabaraha lami eta risetna eta? Salerosna teh abdi teh riset teh tos 3 tahun pangintennya di Gila, hulu ka hilir teh. keren di sana. Ya saleresna mah kirang kene sih Kang Dabi ge nya rencana bade insyaallah lah upami aya rezekina aya waktosna hoyong ngalajengkeun deui dengan isu yang memang berbeda gitu. Tapi dengan perspektif yang sama mungkin ya. gitu. Abdi mah ieu mah aya isu kedik lah. Mangga kumaha di Garutnya aya domba anu memang jago namanya si pelor misalnya. Oh. Mohon. Bahas si pelor. Kumaha sih ketakna si pelor? Dugikeun ka diurusna kumaha? Bikin eta luar biasa. Mokus ka hiji domba tapi domba nu memang jago, memang juara wae gitu istilahnya. Dan memang di ngadu domba teh adu domba lah khususnya di Garut, itu di Garut di Bandung oke ningata abdi wah itu luar biasa. Kenang pencana nu terus bikin ka sinu gaduh teh akan ngigal sakedik digitekeun teh eta si domba teh kunurutna eta aduh luar biasa Kang abdi aya rencangan di IGC teh Indonesian Guitar Community tapi mereka ngurus domba gitu Pak. Anak muda keren. Tapi underground tapi ngurus domana ngurus domba telaten upami di pakalangan aja ngangolaken wah kumaha we gayana gini nya gaya ngadu domba gini dilaken wah pokoknya luar biasa lah gitu. Dan aya segi dramana di dinyana gitu. Mohon. Salerosna secara umumnya sanes sejarah atuh naonnya disebat filosofi pangintennya ari si domba ieu teh upami direcah karena biologis nama panginten tinu getihna, tinu dagingna, tinu kulitna, geuningan tina segala rupana dina domba teh geuningan manfaat pisan kanggo urang sadayana gitu kan. Luar biasa. Teras dina religina kan domba teh tos janten simbol gitu tina hadis ge tina agama seueur pisan gitu kan nu dianggo domba teh janten secara si domba ge entos spesial pisan Kang gitu matakna urang janten orang Garut teh kadahna bangga pisan gaduh ikan ieu teh gitu bahwasana da si domba ieu teh geuningan secara apanya teori-teori apapun itu pasti aya gitu. Pasti aya dina Islam pun lah gitu aya pisan gitu cuman secara budaya bahwa ti kapungkur dugikeun ka ayeuna silsilahna panjang pisan gitu komo dugikeun ka
si kenang penca eta nu disebatin tadi sareng Kang Dodi gitu. Iya, iya. Bahwa perkembangan kenang penca teh kapungkur kan benten-benten tur dugikeun ka ayeuna teh kan ayeuna si kenang penca ieu teh naon namina teh nyanakeun teh lagu-lagu pop Sunda ayeuna akhirna gitu. Nah, dugikeun ka perkembangan siga kitu tah. Upami di ieu mah panjang pisan Kang eta teh mata kan Abi di naon namina teh dicekapkeun disimpulkeun bahwasana biar semenarik mungkin kemasanana gitu ngarah batur oge ente ibaratnya nontonan teu monoton tapi kita buat secara episode-episode kan itu lebih baik dengan isu-isu yang berbeda dengan cerita-cerita yang berbeda tapi tetap sama gitu kan bahwa itu orang ngebahas ibaratnya seni ketangkasan adu domba gitu Kang. Narasi biasa narasi gitu. Dokumenter. Itu dokumenter, nggak nama dokumenter. Dokumenter. Mau dokumenter. Nah, harapan Kang Iboy nih. Harapan Kang Iboy kanggo kedepannya gitu. Ekosistem perfilman di Jawa Barat itu ingin seperti apa sih gitu, Kang Iboy? Waduh, berat. Berat. Eta pertanyaan berat pisannya. Ayo boy, kumpuran. Salaresna panginten ekonomi perfilman Jawa Barat nya urang ge kedah ngabuktoskeun dari sisi naon namina teh hasil perjuangan orang di film bahwa di film teh tidak ibaratnya memang semuanya bisa belajar secara ibaratnya instan ya tanda kutip gitu. Tapi orang ge harus bisa ibaratnya saur batur mah geuningan di film oge aya hukum haramna lah gitu urang teh tong dugikeun ka melanggar kadinya ibaratnya sia gitu. Betul. Nah, dalam artian secara ekonomi yang akan harus dilakukan di Jawa Barat ya orang meningkir nuturkeun angin lah. Saena bade kumaha gitu. Nu pasti orang kedah yakin bahwa ibaratnya disebatkan industri di Jawa Barat ya bakal tiasa langkung tibatur karena di Jawa Barat pun terlahir orang-orang yang memang luar biasa. Contohnya tina keaktoran gitu kan anu tos keluar negeri gitu ke internasional gitu kan. Terus si Teh Cumit orang Cileunyi anu tos nasional gitu kan secara sinematografi gitu kan. Seueur pisan gitu bahwa tapi si Jawa Barat iya yang harusnya harus punya memiliki apa ya ibaratnya namanya kasarnya mah yayasan ini wadah lah gitu orang-orang besar itu teh dan caliknya di mana tuh akhirnya ke Jawa Barat jeung barudak ieu akhirnya yang geus jalanna si budak ieu ayeuna di luar Jawa Barat akhirnya nya ka ditu gitu aya sia aya di dia ayo ka dieu tapi nya orang harus memberikan wadah gitu kan bahwa dikumpulkan di hiji ruangan yang besar gitu kan ngobrolkan satu visi yang sama gitu kan dengan apa namanya keilmuan atau skillnya masing-masing diriungkeun membuat suatu hal yang besar buktikan bahwa Jawa Barat teh orang-orang teh nya ieu gitu. Menurut Abi gitu kan karena secara ekonomi gak ada rumahnya batur Jakarta pun mikir 2 kali gitu. Iya. Keadaan tertentu gitu kan. Makanya kan kalau dari saya ya, pikirnya si Forum Film Jawa Barat ini diharapkan bisa menjadi patronase kan. Patronase itu begini. Jadi kita akan kumpulkan beberapa orang yang potensial, kayak Cumit, kayak siapa yang memiliki standar-standar tersendiri lah, yang punya SNI lah, untuk membawahi kawan-kawan yang memang lebih menyukai fotografi siapa gitu, beauty shootnya memang ini karakternya ini gitu. Jadi kita buat semacam ada garis yang memang ini loh kita bagaimanapun juga ini saudara kita gitu. Jadi kita harus jadinya memang berdasarkan dari persaudaraan gitu biar unlimited ilmunya, biar
nggak terbatas oleh berbagai hal gitu. Nah, kayak misalkan jadi saya berpikirnya tuh bagaimana sih gitu. Misalkan kalau Akang kan punya kecenderungan terhadap dokumenter ya, di mana ada riset, ada upaya ada upaya yang lebih check and balance terhadap materi yang mau disampaikan. Nah, ini juga bisa nanti film Akang juga bisa dijadikan inspirasi untuk film fiksi misalkan. Nah, Akang bisa dijadikan referensi untuk membuat film fiksi. Nah, ini salah satu referensi. Sehingga karya Akang itu tidak stuck di hanya apresiasi saja, tetapi memasuki ruang-ruang diskusi, ruang-ruang yang memang nanti FFJB sendiri akan membuat simulasi bagaimana diskusi silaturahmi ini bisa saling menyambungkan proses kreatif gitu untuk saling memperkuat. Oh, misalkan Yudama memang Kang Yudama lebih cenderungnya saya lebih fiksi, saya mah lebih senang di fiksi. Tetapi apa yang terjadi setelah fiksi itu Kang Yuda menonton film dokumenter yang seketat Kang Akbar misalkan. Nah, dari situ kan ada check and balance segala macam. Salah satu contoh seperti begini, Kang. Saya suka salah satu film yang memang sangat realistik dan memang tapi tetap itu fiksi gitu, kayak Devil Advocate ya dari Amerika tuh, yang si Al Pacino itu. Bagaimana dia logikanya edan pisan, risetnya edan pisan, dunia hukum segala macam. Sehingga dia bisa menampilkan satu dan payu ternyata. Sampai logis itu film gitu. Padahal kita yang nonton ini film, ini fiksi gitu. Bukan sebuah film gitu. Nah, realitas ya. Bukan realitas yang sesungguhnya, bukan ini fiksi, tapi risetnya itu gila-gilaan. Riset 10 tahun dah ya boy risetnya. Iya. Kali mungkin kalau teman-teman kayak Yuda yang memang aku mah senang di fiksi. Lebih fantastis gitu ya. Lebih fiksi gitu ya. Tetapi ketika kita perkuat dengan apresiasi dan proses kreatifnya Kang Akbar, wah ini akan lebih memancing untuk menggali kembali gitu logika-logikanya, jalan ceritanya, logika berpikirnya, gesturnya segala macamnya, sehingga tindakan-tindakan si aktornya itu memang sudah memberikan simpati karena merasa terwakili penontonnya. Nah, hal itu bisa dijaring itu dengan kekuatan riset tadi gitu, mungkin yang makanya Forum Film Jawa Barat ini selain menyediakan ruang juga ingin menyambungkan barangkali ini bisa menjadi patron gitu. Misalkan nanti kalau di sini kita ngumpul gini-gini, gimana nih kita ngobrolin, kita kupas aja Kang Jabong lah untuk manajer produksi segala macam. Untuk teman-teman produksi siapa yang ini kita kumpulin, ngobrol, kita habis-habisan di situ. Untuk stuntman, untuk misalkan siapa yang suka DOP, yang punya kenalan DOP, kita undang Sumit, siapa yang ini, siapa rekan-rekan yang sekiranya FFJB ini bisa menjangkau dan bisa menjadi hub gitu antara Akang Akbar, Akang Yuda untuk saling sinergi gitu, bukan sinergi membuat karya yang satu bareng gitu, enggak, tetapi saling menginfluence gitu satu sama lain gitu, bahwa wah ya tetap Akbar, aku suka film kamu, dokumenter kamu, tapi orang embung yang seperti kamu karena orang karakter orang di fiksi misalnya, tapi orang iya jadi referensi orang gitu. Nah, si film-film satu sama lainnya ini di FFJB ini ingin dijadikan semacam referensi bersama gitu. Jadi kita tidak lepas, proses kreatif kita tidak lepas sehingga ada ukuran nantinya. Oh sekarang episode ya kalau misalkan Kang Akbar mau bikin episodik, oh baru episode 2
setelah saya lihat film si ieu, heueuhnya kenapa nggak diginiin misalkan. Nah, itu proses kemungkinan itu kita olah dan melalui karya-karya gitu. Di samping diskusi, tetapi juga karya gitu. Begitu sih kalau menurut saya. Jadi FFJB ini ingin apa ya? Ini forum silaturahmi yang ingin apa ya? Yang Saling ini ya, saling saling mengisi ya. mengisi gitu. Saya Nah. kasih masukan, anjir ya domba ternyata jadi sesuatu. Nah. Ya sana di sate tapi jadi lebar nyate. Di sate. Ya itu Gulai. itu luar biasa gitu kalau menurut saya. Jadi film ini bisa apa ya? Dengan kita berkenalan gini, dengan kita saling mengenal satu sama lain, mungkin karya Kang Akbar itu saya juga ikut terwakili di situ karena kenal dengan Kang Akbar. Saya kenal dengan Kang Yuda. Wah, ini Yuda, saya ingat. Wah, saya kenal lah sama Yuda. Nah, mungkin itu yang akan membangun apa ya? Membangun prestisius atau membangun gengsi bersama, membangun mengkatrol apa ya? Untuk kita lebih fokus pada karya, lebih fokus pada apa ya? Penting berbuatlah sesuatu dengan karya itu sendiri. Mungkin begitu kalau menurut saya. Ya betul. Ini Kang Akbar nih dari Garut ya? Ya, mohon. Wah, Sami, Abiga orang Garut, Kang. Orang ngobrol-ngobrol lah di Garut. Ayo, siap. Tapi orang Cibatu, Kang. Cibatu. Siap, ayo. Siap lah. Jadi terinspirasi nih cerita tentang domba. Tah aja bong tah. Garut tah. Garut mana aja bang? Garut ya. Raja Potah. Aja bang. Garut di mana ya tah? Aja bang. Di Garut aja. Hah? Di Den Pahro ya, Den Pahro. Oh, Den Pahro. Ya. Aya Pahrona aya. Termasuk ke jero. Pahrona termasuk. Nah, Kang, dari Ketua Forum Film Jawa Barat sendiri harapan FFJB ke depannya seperti apa sih, Kang? Ya, Ketua, Ya ini aja Pak, paling maksudnya Forum Film Jawa Barat itu adalah ruang untuk komunitas di Jawa Barat gitu. Kita di forum intinya gini, Forum Film Jawa Barat itu bukan sebuah saingan, bukan sebuah komunitas, tapi kita lebih membuat sebuah ruang untuk para komunitas gitu. Karena biasanya ketika Forum Jawa Barat dianggap sebuah komunitas, itu adalah saingan dari komunitas yang lain. Kami makanya namanya forum juga supaya ini sebagai wadah aja, wadah apresiasi, wadah apresiasi, kemudian literasi dan produksi gitu ke depannya. Film Jawa Barat sebagai ruang aja, bukan sebagai saingan untuk para komunitas. Gitu. Jadi sehingga nantinya Forum Film Jawa Barat jadi jadi ruang komunikasi antar komunitas gitu. Sehingga kalau misalnya ada sebuah komunitas yang perlu bantuan, mungkin kita bantu, atau misalnya konsultasi, terus kita juga terkoneksi ke asosiasi-asosiasi yang ada di Indonesia, misalnya kayak EXA juga kemarin, aja untuk Forum Film Jawa Barat, kita bikin workshop tentang editing gitu. Jadi kerjasama antara Inapet dan Forum Film Jawa Barat. Itu sebenarnya kalau mau digarap juga bisa aja dibuat gratis untuk edukasi gitu. Gitu. Ini maaf sinyalnya di sini agak jelek. Ya. Oke, Kang Yudi, gimana Kang Yudi? Sinyalnya patah-patah. Nih Kang Yudi itu dari Garut Film Forum. Silakan Kang Yudi. Apa pendapatnya, apa sarannya untuk kemajuan perfilman kita ke depannya, Kang Yudi?
Soalnya orang Garut tunggu nu hariungna Kang Yudi. Silakan Kang Yudi, gimana Kang Yudi? Halo, Kang Yudi. Siap. Oh ya, Kang Yudi, silakan. Yang tadi kurang terdengar juga sih. Ini mungkin sinyalnya ya. Ya. Cek kumaha Kang Yudi katingalna Kurang terdengar sinyalnya. Siap Kang Yudi. Ini kan kalau bicara film ya mungkin ini tentang lebih khusus ke film pendek ya. Iya betul. Maksudnya bahwa kebetulan di saya ini guru di SMK Broadcasting dan Perfilman juga. Sehingga ada beberapa namanya itu bahwa di tingkat siswa khususnya gitu soal mengakses forum-forum film dan beberapa festival pelajar juga agak kesulitan karena sekarang yang banyak adalah kategori umum gitu. Iya betul. Nah, yang khusus ke pelajar, festival film pendek pun itu sudah sangat jarang gitu. Nah, sehingga di tingkat pelajar itu membutuhkan sebuah ruang apresiasi dan kami sangat respect terhadap apa yang dilakukan oleh FFJB. Itu ada forum apresiasi dan kebetulan kemarin itu di Bandung ya. Betul. Ya, betul. Diselenggarakannya kami kebetulan juga tidak bisa ke sana ke Bandung karena sedang ada ujian di sekolah. Nah, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan film pendek itu di Garut juga, terutama sekarang banyak komunitasnya itu atau pegiat-pegiat filmnya sedang menggarap dan terlibat gitu di produksi sinetron kayak gitu kemarin malah. Jadi dengan banyak terlibat di sinetron, kemudian di beberapa konten kreator di selebritis gitu. Nah, sehingga pergerakan film pendek itu semakin dianggap batu loncatan gitu, dianggap ya kalau nggak ada kerjaan gitu ya, kalau nggak ada job di sinetron, nggak ada job di Ya, lurus. di kayak ngegarap artis gitu ya, barulah bikin film pendek. Komunitas Garut itu. Dan akhirnya pola tutur di film pendek pun semakin tidak ada idealisme tentang penyampaian pesan, kemudian yang hal-hal yang story lokalnya itu sempat mundur gitu, sehingga dari situ kemudian muncullah beberapa komunitas yang memang
tidak ke sinetron gitu, tidak ke artis. Dia fokus di film pendek indie yang itu gagasannya sendiri, yang dipelajarinya sendiri di tingkat pelajar kebanyakan gitu. Sehingga yang tadi juga yang Pak Bima itu pelajar ya kebanyakan gitu. Yang tadi Kang Bima Setia itu. Nah, mungkin kegelisahan hari ini di Garut semacam itu. Jadi film pendek ini tergoda untuk beralih ke sinetron, tapi ke sinetron pun itu hanya dilibatkan di bagian talent, tidak di bagian filmmakernya gitu, tidak di bagian filmmakernya. Talent itu hanya main ekstras atau aktor gitu sebentar gitu lah kayak gitu. Nah, sehingga habit film pendek ini mungkin secara umum di Garut ini ada sedikit kemajuan gitu daripada 5 tahun yang lalu gitu. Karena berdatangannya industri besar ke Garut untuk syuting di Garut begitu. Nah, sehingga mereka melibatkan penggiat-penggiat film pendek untuk terlibat di film bioskop, di sinetron, tapi keterlibatannya terbatas di talent gitu, tidak di penulis atau di sutradara atau di editor gitu, kayak gitulah sederhananya. Mudah-mudahan ini dengan FFJB ini terutama tadi kalau nggak salah saya menyimak mau ada film Purnama Keliling ya. Ya betul. Purnama Keliling ya. Betul. Nah, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan di Garut juga gitu Kang Oji. Mudah-mudahan di Garut bisa digelar sehingga masyarakat film pendek di Garut terutama yang pelajar gitu bisa menyaksikan dan terlibat di program itu gitu. Itu mungkin Kang Oji sepintas. Ya, insya Allah Kang, Kaping 18 Januari, insya Allah penayangan apresiasi film Jawa Barat itu diadakan di Art Center Garut, Kang. Insya Allah. Oh iya, iya. Tanggal 18. Siap. Kintun kan atau filmnya, Kang? Siap. Ya. Film baru tapi ya situ. Iya, belum naon we bukan nama. Iya. Tuh Kang Yuda gitu ngintun kan. Kang Yuda gimana komentar Kang Yudi nih masukannya bahwa film di film SMA atau pelajar barangkali bisa sharing nih. Iya. Ini kan Kang Yuda juga kan aktifnya untuk perfilman SMA juga yang TikTok Jaipong itu juga kan SMA. Nah, gimana nih tanggapannya Kang Yuda dari Kang Yudi itu? Kang Yudi. Oh iya. Apa adik kakak Rai Rakan tuh Yuda? Iya, kembar kayaknya. Tapi tadi sekilas asa mirip bapak saya gitu. Aduh ya keren banget orang Garut ya banyak main sinetron terus film tapi keterbatasannya yaitu mungkin hanya untuk sebagai ekstras mungkin ya, sedangkan kru-krunya atau tim yang lainnya mungkin kurang kurang berkontribusi mungkin atau gimana. Tapi ya udah malah kepikiran sama tadi si Kang Akbar ya, kalau misalkan nanti ketemu di Garut nih di Festival Film tanggal 19, nah itu bisa ngobrol-ngobrol soal domba gitu kan. Nah terus talent-talentnya nyari dari Pak Yudi tadi gitu, yang di sekolahnya mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa ikut
acting gitu untuk menggarap film tentang apa sih ya, anak sekolah gitu yang ada di daerah Garut kayak gitu. Kalau misalkan ada kemarin juga di SMK 10 anak-anak broadcast juga sih sama anak-anak teater gitu. Jadi bisalah nanti ngobrol-ngobrol kalau ketemu di Garut ya kayak gitu. Nah, insya Allah kita juga merencanakan masuk dalam list ya kali ya. Festival Film Pelajar Jawa Barat diadakan lagi, Kang Yudi. Biar film-film pelajar terwadahi gitu kan. Ya, betul. Gitu Kang Indra, Kang Dodi. Ya, ini jangan festival drama bahasa Sunda pelajar aja ya. Ya, itu. Ini juga ada festival film pelajar. Nah, harapan kami dari forum ini untuk mendengarkan dari komunitas-komunitas apa nih yang diinginkan dari komunitas-komunitas film indie gitu di Jawa Barat untuk perfilman kedepannya gitu kan. Nah, dari Kang Yudi tadi harus ada ruang buat film pelajar gitu kan. Nanti supaya apresiasi ini menjadi daya istilahnya menjadi penyumangat ke anak-anak SMA untuk berkreasi lagi dalam perfilman. Gitu meren Kang Indah, Kang Dodi. Ya, kalau menurut saya karena susah ya kita menakar sebuah film itu berdasarkan apa yang terjadi di film itu sendiri, di screen itu sendiri. Kita menilainya dari situ. Ada juga teman-teman yang dari SMA juga yang menggarapnya dengan bagus sekali, kalah kita orang dewasa ternyata kalah gitu. Dan waduh, ini keren banget nih anak-anak. Nah, kita si festival itu akan mengklasifikasikan seperti begini. Film silat misalkan kayak tadi. Nah, semuanya bisa saja begini. Apakah festival film pelajar itu dikerjakan oleh pelajar dengan semua orang pelajar, atau bisa saja terjadi misalkan festival film pelajar tetapi digarap oleh orang-orang profesional, orang-orang yang bagus, sehingga hasilnya menjadi gimana gitu ya, mampu tidak masuk dalam kategori itu. Nah, itu ada rada kebingungan gitu dari aspek penilaiannya. Tetapi jika misalkan festival film pelajar itu memang kita mendorong si pelajar itu sendiri sebagai movie makernya, terus dia jadi sutradaranya, jadi penata lightingnya, jadi talentnya di situ, all about pelajar aja di situnya. Dan kita akan melihat dari apa yang terjadi dengan mereka, sekaligus proses kreatifnya seperti apa. Jadi kita lebih kepada, kalau jika diadakan festival pelajar itu, kita akan lebih pada riset tentang festival film pelajar misalkan ya. Bagaimana sih proses kreatifnya sehingga nampak sekali gitu sama kita bahwa oh ini semuanya anak-anak, semuanya ini, atau misalkan apa kita festival pelajar itu hanya isu seputar anak-anak remaja, apa festivalnya kategorinya. Nah, itu mungkin masih harus kita godok juga untuk cari bagaimana sehingga si pelajar itu bisa terakomodir dan tapi karya juga sangat bisa ditonton oleh halayak juga gitu. Jadi Forum Film Jawa Barat ini membuka berbagai kemungkinan karena
kami ingin menserap uh, apa yang terjadi gitu, apa yang menjadi kegelisahan dari teman-teman sineas yang ada di Garut atau apa. Dan salah satu yang kami juga agak masih berdebat sekarang itu adalah definisi film indie itu sendiri. Apakah film indie itu adalah batu loncatan menuju film komersil, atau film indie itu adalah film yang berdiri sendiri gitu, dengan publik sendiri. Kan kalau film komersil kita bisa menilainya dari siapa yang nonton. Kesuksesannya itu bisa dilihat dari, meskipun menurut kita filmnya enggak deh filmnya, tetapi membludak di bioskop, di pasaran, ternyata laku, ini kita tidak bisa apa-apa. Quality tidak bisa menjadi jaminan, tetapi kuantitas bisa menjadi jaminan kalau film komersil. Nah, apa yang mungkin yang kurang dari film komersil adalah film indie-nya itu sendiri, di mana kreativitas memang dipertaruhkan di situ gitu. Kreativitas dipertaruhkan itu dia harus bagus agar bisa ditonton gitu. Kalau komersil jelas-jelas ya, kita sudah, tim produksi sudah mempersiapkan yang bisa mengikat penonton gitu, kayak saya pakai artis si A, si B, si C, udah pasti nonton. Itu film komersil. Tetapi kalau film indie ya harus total, harus gimana caranya berpikir keras untuk bisa laku, bisa ditonton. Nah, ini yang sayang gitu, proses kreatif yang luar biasa ini selesai ketika dia menghadapi dunia komersil, katakanlah menjadi figuran, ekstras atau apa. Sementara dia memiliki potensi yang luar biasa dari sinematiknya, dari talentnya. Makanya dengan banyaknya forum gini, komunitas gini, mudah-mudahan indie ini memiliki pasar sendiri, mempunyai penonton sendiri yang setia gitu ya. Misalkan punya penonton, Yuda itu udah punya penonton gitu, udah punya penonton sendiri. Kayak style Yuda itu misalkan style Akira Kurosawa, misalkan terus aja itu orang tuh pasti akan nonton. Gimana sih kalau Yuda, wah, nama Yuda itu keluar di situ melalui karya-karyanya, bunyi gitu. Jadi film indie itu, kalau yang saya, Kang Nodi, di Forum Film Jawa Barat ini ingin memberikan sebuah, ya kita cari makanya cari sesuatu yang memang indie itu bukan sebuah batu loncatan gitu. Indie itu bukan sebuah batu loncatan ke dunia komersil gitu. Tetapi indie itu adalah satu film yang berdiri sendiri, di mana di situ idealisme ada, di situ segala sesuatunya ada gitu. Makanya kita mempush bagaimana proses perfilman indie itu memiliki kualitas yang memang bagus lah gitu. Kualitas yang bagus, rapi, konsep, memiliki ide gagasan isu yang bagus gitu. Ya makanya Forum Film Jawa Barat ini akan mengundang berbagai orang yang profesional di bidangnya untuk memberikan masukan, untuk membungkus kemampuan-kemampuan yang ada di sineas-sineas yang di Jawa Barat ini. Misalkan ya kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi saya juga sama Oji juga berpikir, sama Kang Rudi berpikir bahwa ini bukan kalau saya pribadi ya, ini bukan step untuk dunia komersial. Ini adalah ruang yang sangat terbuka untuk berbagai kreativitas, ruang untuk keluar dari mise-en-scène, ruang keluar dari kaidah-kaidah umum dunia perfilman yang memang secara jujur dirasakan. Cek urang mah asa teu kudu make angle nongeng gitu. Nongeng urang mah rek bullshot one take. Urang mah hayang ngarasakeun
Nah, ruang indie inilah yang memberikan keleluasaan, dan kita akan apa ya? Kita akan wacanakan dan kita akan isukan ini sebagai sesuatu kekuatan gitu, sebuah warna baru. Teman-teman di Garut akan punya warna. Kalau industri, wayahna yudaya. Kalau masuk industri, kamu harus gini. Kamu gini. Kamu dibayar untuk ini. Kamu stepnya ini. Job desk-nya kayak gini. Udah kamu karyawan. Nah, kalau di indie enggak. Kita punya waktu yang unlimited. Jadi manfaatkan betul-betul proses kreatif itu. Makanya Bandung, Forum Film Jawa Barat ini ingin menjangkau gitu. Ingin menjangkau secara mudah, koneksinya, advokasi apa segala macamnya akan kita coba untuk obrolkan bersama, sehingga kreativitas tadi di Garut misalkan di Kang Yudi bisa terolah betul-betul gitu, bahwa muncul keyakinan bersama bahwa kita film ini bukan ingin masuk ke dunia komersial, tetapi film ini adalah suara dari. Oke, Kang. Nah, ini ada Kang Hendriana ya. Kang Hendriana itu adalah pemenang nomor 1 ya kemarin. Ini yang pemilik Hoyong Kamera. Silahkan Kang Hendriana. Halo Kang. Kang Hendriana Jidan. Kang Hendriana. Itu yang pemilik Hoyong Kamera. Halo Kang. Kang Hendriana. Oh, keren nih. Pengen banget ngobrol sama Kang Hendriana nih. Mana? Ya. Bentar. Halo Kang. Ada kan? Kang Hendriana? Bentar, di chat dulu. Indra, setuju nggak kalau misalnya indie ini punya bioskop tersendiri? Ya. Nah, setuju nggak kalau misalnya teman-teman komunitas semua yang ada di sini di Forum Film Jawa Barat yang notabene 2000 sekian itu, dia udunan bikin bioskop, jadi milik kita, bukan milik siapa gitu, bukan milik Pak Parwes, bukan milik siapa, bukan, tapi milik teman-teman indie. Nah, itu dikelola dengan manajemen yang bagus. Ya. Setuju nggak kira-kira kalau kayak gitu? Iya, sangat setuju sekali Kang. Sangat setuju. Setuju ya? Kapan kita mulai udunan? Cobaan pertama. Tanahnya dulu, beli tanahnya dulu. Setelah itu kita siapkan untuk bangunannya. Jadi khusus karena ya itu tadi kita punya habitat khusus, habitat yang berbeda. Betul Kang. Mana nih Kang Hendriana? Kalau masalah ini ya, masalah apa namanya festival film pelajar itu kayaknya sebelum masuk ke festival itu ada workshop terlebih dahulu. Selama 3 bulan mereka di workshop, dari mulai kamera, dari penulisan dan segala macam. Selama 3 bulan. Nah setelah itu baru ada festival. Itu akan menarik gitu ya. Ya di workshopnya bukan dengan orang-orang sembarangan tentunya, tapi orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu. Kamera, di editing, di apa. Kayak gini lah, Eagle Award ya. Eagle kan gitu ya. Jadi ada ini dulu, ada apa namanya pendidikannya dulu gitu sebelum masuk ke itu akan lebih pas gitu ya. Mereka juga punya apa namanya bekal dari sekolahnya juga kita bikin workshop. Ya. Jadi ada apa ya? Pembekalan lah. Nah, biar grek gitu yang pasti jangan digarap sama orang lain, tetap pelajar gitu, yang garap tetap pelajar, film-filmnya pelajar, jalannya juga pelajar, semuanya produksi juga pelajar. Nah makanya ini harus di workshop dulu terlebih dahulu
diberikan apa namanya pembekalan itu akan lebih menarik kayak. Kang Hendriana mana ya? Kang Hendriana, Wilujeng Wengi. Nah gitu. Itu lebih asik ya, Kang Hendriana. Ya, itu bisa ini Kang, bisa apa ya? Bisa semakin karena masa remaja itu luar biasa, Ya banyak. luar biasa bebas, luar biasa tidak ya. Yang ke kita aja yang ke apa namanya film Purnama itu yang paling getol itu kan Yas SMA Yas nih. Kita paling getol nonton SMA Yas. Ya. Sekelas, 2 kelas kadang-kadangnya nonton cewek dan itu SMK 10 pada sama Ayuda. Aduh. Cina nonton SMK 10 Nanti ke Garut SMK 10. gitu. Jalan-jalan atau jalan-jalan we. Jadi gini Kang Yuda, kenapa kita mengadakan tour kan? Karena kan ada serentingan nih dari orang daerah yang lain gitu. Kok Forum Film Jawa Barat itu Bandung banget gitu kan? Oh benar. Jadi untuk tahun sekarang insya Allah keliling gitu Kang. Benar. Gitu. Jadi ke Bandung banget gitunya. Iya. Tapi jadi Betul. lebih tegang Kang. Jawa Barat banget. Jawa Barat banget. Nah, gitu. Jadi anggapan Anda bahwa Forum Film Jawa Barat itu Jawa Barat banget gitu kan. Nah, gitu. Dengan ciri khasnya gitu Jawa Barat teh. Gitu. Mumpung difasilitasi ku Balai Pelestarian Budaya. Sponsor. Balai Pelestarian Ayuda sponsoran gue aduh gagah. Nah, nih Kang Yuda juga sering ke kantor, Kang. Oh, sering ke kantor. Kan kemarin mah itu Andrian ke kantor. Iya, setting sareng Adrian. Oh, iya. Nah, harapan kami di Forum Film Jawa Barat, ayolah kita ke Sekre Forum Film Jawa Barat gitu untuk sekedar sharing gitu, Kang. Jadi nanti keinginan dari komunitas itu seperti itu, dari Kang Yuda, dari Kang Adrian gitu, dari yang lainnya juga pengen ada forum khusus gitu untuk ngobrol gitu, bukan sekedar pemutaran saja gitu, Kang. Terus kita produksi barengnya, resep. Nah, produksi bareng. Resep. Ayo. Ya, ayo. Tuh, siap Aida. Ayo, mantap. Siap. Itu juga ada film TikTok Jaipong teh Kang. 2 hari produksi teh. 2 hari ya? Mantap. Iya. Aduh, waktu itu teh mepet waktunya, cuma dikasih 2 hari sama pihak sekolah teh. Jadi pengambilan gambarnya agak rusuh, tapi ya bismillah lah, mudah-mudahan suka filmnya. Pengbangan nama kalau CPRI, udah CPRI-nya. Bocoran soalnya, Ayuda bocoran. Dapat nominasi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Indra, ini makanya next film tentang silat nih. Oke, mantap. Kang Indra, Kang Dardi. Nah, harapan dari teman-teman komunitas itu pengen mengadakan sharing offline gitu, Kang. Kita ngariung di sebuah tempat gitu untuk ngobrolin ekosistem kita gitu, kan. Gimana menurut Akang? Ayo, asik. Ya lebih bagus, malah lebih terbuka ya kalau di luar sana. Nah, mungkin ini bisa terwujud. Kalau misalkan Jambore terlaksana, kan. Pasti. Ya, Jambore terlaksana. Tapi menuju Jambore, pendekatan emosionalnya harus dari sekarang. Nah, gitu. Kang Yuda bantu ya Forum Film Jawa Barat. Siap. Nah, Yuda kena. Ya. Sadayana hatur nuhun atas darongkap dina ngawangkong merenya ngaler ngidul ngobrolkeun seputaran film. Insya Allah
acara ieu Sponsoran bakal tuh. rutin diselenggarakeun ku Forum Film Jawa Barat untuk sarana silaturahmi panginten Kang Yuda, Kadayana, Kang Yudi, Kang Hendriana, Kang Jidan. Untuk kedepannya obrolan kita akan lebih terarah dan tertema gitu Kang Indranya. Ya. Nah gitu. Nah diharapkan mungkin istilah nama ieu mah cek ombak kemudian Kang Indranya. Cek ombak ke lacing respon komunitas kumaha gitu. Ternyata ternyata kan banyak keluhan atau banyak masukan-masukan dari komunitas. Nah itu yang diperlukan oleh Forum Film Jawa Barat gitu. Ya. Gimana Kang Indra, Kang Rodi? Ya, siap. Ya. Bagus lah. Mempererat lah saling. Nah gitu. Ya. Oke, pertemuan kita dicukupkan sekian. Hatur nuhun kasadayana atas dokap. Sami-sami. Dia silaturahmi kita terjaga dan semoga pertemuan ini menjadi pemicu untuk kreativitas ke depannya. Amin. Amin. Semoga jalan teater menjadi salah satu jalan menuju Tuhan. Amin. Ya, sakitu Bang Inten. Ya. Nuhun kasadayana. Sami-sami. Tutup baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayo Kang Yuda, ayo Kang Indra. Yo. Ya. Acan di save.